Di sini kita akan melihat bagaimana visualisasi Python untuk grafik-grafik yang kita bicarakan sebelumnya. Kita akan menggunakan library Matplotlib untuk menampilkan plotting-plotting grafik dua dimensi dalam berbagai format. Dan pada Matplotlib ini kita akan menggunakan modul PyPlot yang memiliki interface yang mirip seperti software MATLAB. Matplotlib ini dikembangkan oleh John Hunter. Matplotlib ini merupakan salah satu library yang banyak dimanfaatkan untuk visualisasi data saintifik. Untuk contoh pertama, ada data.csv, kalian bisa mendapatkannya di kuliah.itb.ac.id. Data.csv ini merupakan data input eksternal dan jika kalian buka datanya akan terlihat ya, ada kolom nama, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian untuk mengimport data tersebut ke dalam Python, kita bisa memanfaatkan library dari Pandas. Kita akan menyingkat library Pandas sebagai PD dan kita akan membacanya dengan read CSV dari data tersebut. Ini lokasinya adalah tempat di mana kalian menyimpan data. Pada contoh ini disimpan di drive D, tapi kalian tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi komputer kalian. Kemudian untuk memplotting data ini, kita akan menggunakan Matplotlib dengan modul PyPlot sebagai PLT. Pertama kita akan membuat bar chart yang menampilkan umur dari setiap orang. Ya, pertama kita panggil dulu library yang dibutuhkan, yaitu untuk membaca data kita pakai Pandas dan untuk memplotting kita pakai matplotlib.pyplot. Kita akan membaca file tersebut dengan menggunakan read CSV dan kita akan membaca di tempat kita menaruh data. Ini contohnya ditaruh di drive D, tapi kita bisa mengganti lokasinya sesuai dengan lokasi di mana data itu disimpan. Kemudian untuk melakukan bar chart, kita akan menggunakan kind-nya itu adalah bar, dan X-nya name, dan Y-nya kita taruh age, dan kita akan plot. Yang selanjutnya adalah masih sama bar chart, tapi kita coba menampilkan informasinya tidak hanya satu tapi dua. Maka di bagian Y-nya kita bisa tambah. Selain 6 children, kita bisa taruh 6 pets. Sehingga kita pada satu orang kita mendapatkan informasi beberapa. Kemudian kita plotting. Yang selanjutnya adalah kita membuat horizontal bar chart. Kita hanya perlu mengganti kainnya menjadi bar H ya, dan ini tidak bisa diganti-ganti. Ini harus mengikuti kamus yang ada di dalam Python untuk Matplotlib ini. Nah, kalian juga bisa mencoba bagaimana membuat horizontal bar chart tapi informasinya tidak hanya satu tetapi dua. Kemudian ini adalah contoh untuk kita menampilkan histogram. Pada histogram ini kainnya adalah. Kemudian kita bisa melakukan pengintervalan data. Misalnya ini dengan selang 20 ya. Kita akan tulis sintak ini sebagai berikut. Untuk membuat pie chart, kita akan membuat kind di sini menjadi pie. Di sini kita akan menampilkan banyaknya orang berdasarkan negara. Langkahnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah stack bar chart. Melalui stack bar chart ini kita bisa menampilkan data dengan dua cara. Yang pertama, jika kita ingin menumpukan jumlah total yang ada pada setiap variabel dengan berbagai kategori ya. Atau cara yang kedua yang kita tumpuk adalah banyaknya variabel yang ada untuk setiap kategori. Nah, ini cara yang pertama adalah kita ingin menampilkan banyaknya setiap gender yang ada pada suatu negara bagian gitu. Yang kita tumpuk adalah informasi nama-nama setiap orang. Jadi setiap orang dia masuk ke apakah dia lelaki atau perempuan, kemudian dia di state yang mana. Nah, itu nanti akan kita tumpuk dijumlahkan berdasarkan namanya ini. Jadi yang pertama adalah membuat tabel pivot. Kita bisa lakukan dengan menggunakan perintah group by ya untuk mengelompokkan data terlebih dahulu. Dalam hal ini yang kita kelompokkan adalah nama orangnya.
Yang ingin kita plot adalah gender untuk setiap state. Ini kita bisa lakukan seperti ini, df group by, kemudian sumbu X-nya adalah gender, sumbu Y-nya yang kita ingin stackkan adalah state-nya, ada beberapa state di sana, dan di dalam state itu bisa kita kumpulkan berapa jumlah nama atau penduduk yang ada di state itu gitu. Kemudian kita stackkan. Di sini masih unstack, ini masih group by. Kemudian untuk menampilkan stack barnya kita melakukan penulisan seperti ini, kita memplot berdasarkan kind-nya ini bar, kemudian di sini stack-nya true, sehingga kita bisa menampilkan populasi yang ada pada setiap state per gender. Ini female untuk Texas sama DC adalah seperti ini ya. Ini stack bar cara yang pertama. Kemudian jika kita ingin melakukan stack bar berdasarkan variabel-variabel yang ada. Misalnya tadi name-nya itu pada data ada John, Mary. Nah, kita ingin melihat John itu dia memiliki children-nya berapa, kemudian peliharaannya berapa. Yang ingin kita stack adalah jumlah anak dan jumlah peliharaannya. Kita bisa melakukan dengan cara yang lebih simple. Dalam hal ini kita melakukan seperti sebelumnya, kind-nya bar, X-nya tetap name, kemudian kita bisa melakukan Y-nya adalah 6 children sama 6 pets. Kemudian kita stackkan data ini. Kalau tidak di-stackkan justru dia akan menyamping ke sebelah ya. Kemudian kita akan plot seperti biasa. Itu dua cara untuk melakukan stack bar chart. Tergantung dari jenis data yang akan kalian stack. Apakah kolomnya ingin kalian stack atau kalian ingin men-stack jumlah yang ada pada kolom tersebut. Kemudian untuk latihan memplotting data time series, kalian bisa melihat file animal.csv itu ada di dalam folder date. Itu ada di dalam folder data dan kita bisa memanggil dengan hal yang sama melalui library pandas, yaitu dengan read CSV dan kalian tujukan di tempat kalian menaruh data. Ini adalah bentuk datanya, kita punya tahun, kemudian beruang, kolom dolphin, dan kolom whales. Ya, ini jumlah-jumlahnya berdasarkan tahun. Nah, di sini kita bisa menampilkan bagaimana pertumbuhan populasi beruang dari tahun ke tahun, yang berarti di sumbu X-nya ada tahun dan di sumbu Y-nya ada jumlah beruang, karena yang kita plot beruang. Ini adalah caranya. Kita akan menggunakan kind-nya line dan XY-nya seperti yang tertera di gambar. Dan kita akan melakukan plotting. Nah, jika kita ingin menampilkan pertumbuhan hewan itu bersama-sama, maka kita bisa mencampur line chart-nya dengan melakukan seperti ini. Untuk menampilkan area chart, kita akan menggunakan kind-nya area dan X dan Y-nya seperti data di samping. Misalnya kita ingin plot data untuk dolphin, perubahan populasinya dari tahun ke tahun. Kemudian kita plot. Nah, untuk mengetahui populasi pertumbuhan semua binatang, ya, kemudian kita bisa melihat kuantitas totalnya, kita bisa melakukan stack area chart. Di sini kita akan menumpukan data yang ada untuk semua hewan yang ada di sini, kemudian diplot bagaimana pertumbuhannya per tahun. Dan ini adalah caranya, kita tetap memakai area, tapi otomatis nanti Python akan membuat stack area chart seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan plotting terhadap data yang lain, misalnya data medali. Jadi kalian membaca data tersebut sesuai dengan tempat kalian menyimpan data itu. Kita akan melakukan scatter plot untuk memplot medali emas terhadap total medali yang diperoleh. Melakukan scatter plot dengan cara menulis kind sama dengan scatter di sini. Ini cara yang pertama. Kemudian X-nya adalah jumlah medali emas, kemudian Y-nya adalah jumlah total perolehan medali, di mana di sini ada juga medali emas. Jadi kita bisa melihat posisi medali emasnya saja di sini. Kemudian ada cara yang kedua, kita bisa memplot scatter dengan cara seperti ini, tanpa perlu menulis kind-nya, kita langsung menulis sumbu X kita akan menggunakan informasi apa dan sumbu Y akan menggunakan informasi apa.
dan karena case sensitif, jadi dipastikan agar nama kolomnya sama seperti nama yang ada pada data. Kemudian kita plot ya. Di sini kita hanya bisa mengetahui posisinya. Di sini kita akan menampilkan banyaknya total medali dikaitkan dengan perolehan nilai medali emas, gold pada sumbu X dan juga medali perak pada sumbu Y ya dengan metode bubble plot. Ini adalah caranya kita menggunakan scatter, bukan bubble ya, kita menggunakan scatter, kemudian sumbu X-nya adalah gold, sumbu Y-nya adalah silver, dan kita ingin memplot seberapa banyak medali yang diperoleh pada saat emasnya tertentu dan medali peraknya tertentu. Jadi kita bisa melihat jumlah perolehan medali dan kita melakukan plot ini. Dan yang terakhir adalah biasanya kita melakukan plotting dan kemudian kita ingin menyimpan gambarnya, kita bisa melakukan save fig di sini pada lokasi yang ingin kita taruh data tersebut. Nah, kalian bisa mengganti ya lokasinya, kemudian kalian bisa melihat hasilnya. Demikian untuk pertemuan kuliah minggu ini tentang visualisasi. Terima kasih.